Freeport diduga menjadi dalang kematian John F. Kennedy. Nah, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan ngebahas John F. Kennedy. Kematiannya, konspirasinya gila banget. Karena menurut gue ini jelas 100% adalah kutukan, bro. Kutukan, bro? Kutukan dari mana, bro? Santet, bro. Santet aja. Santet pakai peluru loh. Gila. Iya, lu menurut gue ini kutukan. Kenapa? Karena yang pertama pelurunya tuh bisa belok. Gak mungkin banget peluru bisa belok. Dan yang kedua punya kesamaan yang aneh banget sama pembunuhannya Abraham Lincoln. Ada gak? Kalau gue sih, gue mungkin curiga sama pemerintahan ininya sih, dari si Amerikanya sendiri atau CIA. CIA terlibat. Mungkin gue mikirnya si Oswald ini tuh jadi kambing hitamnya gitu loh. Karena kan si Oswald sendiri juga ngaku kan kalau dia ngakunya bukan dia yang nembak gitu. Oke. Kayak seakan-akan tuh di set up itu yang nembak tuh dia gitu. Dengan background marinirnya dan lain-lain gitu. Dan Rusianya itu ya. Iya, dan dia ada senjata namanya dia, peluru namanya dia. Anjir. Kalau orang mau gue bunuh nggak mungkin gak sih dinamain anjir. Iya. CIA. Aduh, Gila, tapi gila. kayaknya pemerintahannya sendiri tuh ada aneh sebenarnya, bro. Iya. Tapi lu tahu nggak kalau ada keterlibatan Freeport tuh. Malah ada sampai ngebawa-bawa nama Soekarno di situ. Anjing, gue udah ada. Enggak. Tapi ini ya gue juga nggak tahu ya. Tapi cukup menarik ini untuk dibahas sih. Gila. Ini menarik sih. Lu ada hubungannya sama Freeport ya. Nanti akan fakta itu akan kita taruh di akhir. Oke, agar orang mendengarkan sampai habis. Tapi ya menarik gitu. Oke lah kalau kayak gitu langsung aja masuk ya. Pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Peristiwa kematian Kennedy. 22 November 1963. Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy tewas tertembak di kepala dan lehernya. Saat itu presiden yang terkenal dengan sebutan JFK sedang melakukan iring-iringan dalam mobil di Dallas, Texas, Amerika Serikat. JFK bertujuan untuk melakukan kampanye pemilu 1964. Pada hari itu, ada yang aneh dan tidak biasa. Jacqueline Kennedy, istri dari JFK, ikut dalam perjalanan tersebut. Biasanya, sang istri tidak pernah ikut dalam kegiatan politik yang dilakukan JFK. Hingga saat ini masih menjadi misteri siapa sebenarnya pembunuh John F. Kennedy. Hanya nama Lee Harvey Oswald yang dianggap bersalah. Hal ini masih menjadi kejanggalan karena Oswald meninggal ditembak sebelum melakukan kesaksiannya. Gimana bro? Ini udah aneh bro tanda-tandanya menurut gua. Dari istrinya yang tiba-tiba ikut. Tapi itu gue masih nggak nemu koneksinya sih, tiba-tiba ikut sama assassinationnya JFK. Tapi banyak yang bilang karena responnya setelah JFK tertembak tuh katanya pada aneh, Riz. Istrinya harusnya biasanya berlindung gitu loh. Kayak apa ya, kayak mungkin mendekap si JFK-nya, tapi dia malah responnya malah kayak berani gitu, kayak seakan-akan dia nggak bakal kena tembakan gitu, yang bakal ditembak tuh cuma JFK-nya doang. Gitu. Nah ini tuh keterlibatannya juga ada sama JFK kan pernah diisukan selingkuh sama Marilyn Monroe. Oh iya, ini gue tahu nih bro. Jelas. Ini ada berarti kalau berdasarkan yang sebutin tadi, teorinya tuh konspirasinya berarti si istrinya yang merencanakan membunuh suaminya karena selingkuh gitu ya? Iya, katanya gitu. Iya. Tapi yang menarik, sorry gue potong ya. Yang menarik si Oswald-nya sih menurut gue. Kenapa? Karena ketika ditangkap itu dia merasa kalau bukan dia ngebunuh. Itu menarik banget sih. Dan sayang banget sih dia mati tuh. Gue pengen banget dengar kesaksiannya dia tuh kayak gimana. Dan di sidang tuh apa sih dia bicara yang sebenarnya apa bohong gitu sih. Iya. Tapi lu lihat kan si Oswald itu bilang kayak enggak bukan gue gitu. Ada videonya. Ada dia ngaku kayak gitu. Ada.
gitu. Makanya. Gue makin yakin kayak gila lu kok gini sih gitu loh. Apa ya? Banyak banget yang menduga si siapa Oswald ini pembunuhnya dengan minim banget bukti sih. Cuma modal senjata doang kan? Itu bukti besar sih sebenarnya sih. Gue dukung Oswald bro. Senjata yang ada namanya. Cuma gue pengen lihat responnya dia aja sih. Kenapa senjata lu bisa ada di situ gitu, sama peluru bisa ada di situ kalau lu ngaku bukan lu yang bunuh, itu sih penasarannya. Iya, tapi yang aneh menurut gue gue yakin nggak sendiri, pasti ada penembak kedua. Ya. Gitu. Tapi kita bacain dulu kronologinya ya. Yoi. Mungkin akan biar lebih kebayang lah sama para pendengar. Kronologi kematian JFK 22 November 1963. Pada pukul 7.23 pagi, Lee Harvey Oswald yang menjadi tersangka pembunuhan Kennedy berangkat bekerja. Oswald merupakan karyawan di gedung penyimpanan buku Texas di Dallas. Seorang pekerja di sana bertanya mengenai paket panjang yang dibungkus kertas di tangan Oswald. Saat itu Oswald menjawab itu hanya sebuah tirai, yang ternyata itu adalah senjata api. Pada pukul 11.30 siang, pesawat yang membawa Presiden John F. Kennedy tiba dan disambut hangat oleh warga Dallas termasuk wartawan. Gubernur Texas John Connally dan istrinya juga ada di tempat kedatangan Kennedy. Sementara itu, Wakil Presiden Lyndon Johnson dan istrinya menggunakan pesawat terpisah. Pada pukul 11.45 siang, Presiden John F. Kennedy menaiki limosin melewati kerumunan yang diperkirakan lebih dari 150.000 orang. Pada pukul 12 siang, ketika limosin melewati Texas School Book Depository, tembakan terdengar dari jendela lantai 6. Dua belah peluru mengenai John F. Kennedy dan gubernur saat itu. Pada pukul 1 siang, Presiden John F. Kennedy dinyatakan meninggal dunia dan tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat keempat yang dibunuh dalam masa tugasnya. Oke, berarti bentar ya, si Oswald berarti kerja di tempat buku itu kan ya? Iya. Kerja di gedung itu ya? Iya. Anjir, keren juga sih ya. Maksudnya dari tempat kerjanya gitu, anjir. Ya maksudnya makin tersangkanya dia gitu loh. Iya gak sih? Ya cuma keren anjir, dia kayak masuk kerja kayak biasa, cuma ada tujuan lain yang lebih sinister, buset. Pada pukul 13.15 siang, polisi menemukan senapan di belakang setumpuk buku di ruangan pembunuh menembak. Pada pukul 14 siang, Oswald ditangkap polisi di belakang sebuah bioskop. Ia sempat melarikan diri setelah menembak polisi. Pada pukul 14.39 siang, Wakil Presiden Johnson disumpah menjadi Presiden Amerika Serikat di dalam pesawat. Pada 24 November 1963, Oswald diseret di penjara dan ketika dipindahkan dari penjara, pemilik klub malam bernama Jack Ruby menembak hingga meninggal dunia. Pada tanggal 26 November 1963, Ruby didakwa menembak Oswald yang akhirnya menimbulkan polemik besar. Nasib Ruby juga tidak berakhir baik karena ia meninggal akibat kanker pada tahun 1967 sebelum ia membuka mulutnya terkait penembakan tersebut. Udahlah, fix Ruby nih. Kenapa? Gak tahu kenapa ya. Maksud gue Oswald meninggal sebelum dia buka mulut. Ruby meninggal sebelum dia buka mulut. Kayak ada sesuatu, menurut gue ada sesuatu yang udah pasti. Tapi kalau Ruby kanker sih ya. Kalau si Ruby-nya apa dicari?
Yang siapa yang kanker buat nembak. Sering nembak anjing juga kalau kayak gitu. Iya. Menurut gua itu tadi kronologinya gitu, dari JFK turun dari pesawat, naik mobil, kerumunan, 150.000 orang ada di situ, bro. Dan 20.000 kaca kan? 20.000 kaca. Dan yang gue tahu Bim terkait 20.000 kaca nih, jadi yang mengatur rutenya itu kan si secret agent ini kan? Iya. Nah dia nih nggak koordinasi gitu sama FBI. Jadi buat menentukan rutenya, Riz. Jadi harusnya tuh katanya secret agent tuh sama FBI tuh bekerja sama buat menentukan rute yang aman gitu. Iya. Tapi ini nggak, secret agent tuh main sendiri aja buat menentukan rute gitu. Jadi di situ yang anehnya. Tapi gue nggak tahu pastinya sih, gue belum riset juga. Dia miss nggak sih? Bukannya pertama miss ya, terus tembak lagi, makanya berkali-kali gitu kan? Gak mungkin dia nembak berkali-kali, makanya itu tadi nanti gue akan jelasin apakah ada penembak kedua gitu. Karena senjatanya si Oswald itu lu nggak mungkin nembak 2 kali dalam waktu yang singkat gitu. Betul. Gitu, jadi ada kesaksian gitu, nanti gue akan bacain lah ya pokoknya terkait dengan siapa yang penembak keduanya. Tapi menurut gue possible banget jika ada penembak kedua. Iya. Ya cuma gue penasaran sih, dia miss gak sih atau emang langsung kena tuh anjir. Kalau langsung kena berarti jitu banget bro, karena kan itu targetnya bergerak ya. Iya. Terus dia dari jauh lagi T6. Oke, ini nih cocok nih buat Faris nih, fakta selanjutnya nih ya. Dalam kasus penembakan John F. Kennedy ada hal yang janggal, yaitu peluru aneh yang disebut-sebut adanya penembak kedua. Anehnya, peluru yang ditembakkan Oswald bisa menembus 3 organ tubuh dan peluru tersebut ditemukan hampir utuh. Hampir tidak mungkin peluru bisa berbelok dengan tajam dan sangat tidak mungkin lagi Oswald bisa melepaskan 2 peluru dalam rentan waktu yang singkat. Hal ini memperkuat bahwa adanya penembak kedua. Gubernur John B. Connally juga mengaku dan percaya bahwa adanya penembak kedua saat itu. Dan statementnya ini diperkuat oleh orang yang ada di TKP saat itu, James T. Tick. James mengaku adanya peluru nyasar ke trotoar dan serpihan trotoar mengenai pipinya. Gitu bro, jadi ada penembak kedua katanya nih. Oke, gue juga percaya ada penembak kedua sih. Oke. Dari rentang waktunya setelah gue nonton dari bunyinya sih. Iya. Gue nggak tahu. Mungkin gue nggak tahu jenis senjata yang dia pakai sih. Dulu sih gue pernah lihat, cuma gue udah agak lupa apakah dia yang harus dimasukin pelurunya satu tiap abis nembak. Mungkin kayak gitu kali ya. Makanya dicurigain nggak bisa nembak dalam waktu yang cepat gitu. Kan ada yang senjata yang pakai apa sih namanya, magazine tuh. Jadi sekali reload bisa berapa kali nembak tuh, der gitu kan. Nah ini mungkin dia masih kayak masukin satu tembak, terus kokang masukin lagi tembak kayak gitu ya. Masih iya, itu. iya. Karena dicurigain nggak bisa secepat itu. Iya, dan mungkin kita akan bahas peluru yang berbelok dulu ya. Peluru berbelok itu jadi dia ngenain lehernya dari lantai 6 nih, ditembak masuk ke lehernya JFK. Oke. Terus ke depan dong, ke bangku depan. Bangku depan itu kan si gubernur. Iya. Masuk ke punggungnya. Dari punggungnya nembus ke mana namanya bagian dadanya. Dari dadanya nembus lagi ke pahanya terakhir. Jadi kayak berbelok-belok gitu loh. Beloknya di dalam tubuh. Iya, nembus der gitu loh. Nah makanya Yondu anjing. Oh iya. Disiulin. Makanya itu yang dibilang kenapa adanya penembak kedua, Is. Gak mungkin peluru itu bisa berbelok. Gitu. Jadi kayak, dan anehnya kalau itu peluru udah kena 3 organ tubuh berarti ya, bisa gua ini ya. Leher, terus badan belakang, nembus ke dada, nembus ke paha, pelurunya tuh masih hampir utuh. Gitu loh. Harusnya lu udah nabrak-nabrak organ, nembus sampai bangku lagi, nembus bangku dulu lagi. Secepat apa, sekencang apa, dan se-powerful apa senjatanya. Oke, kita langsung masuk ke teorinya aja ya. Selanjutnya apa nih yang mau dibahas? Teori konspirasinya. Oke. Ini menarik banget. Ini yang buat gue percaya kalau ini kutukan, dan gue akan membungkam lu berdua. Oke bro. Gila lu. Men. Teori pertama, Umbrella Man. Seorang pria misterius yang memegang payung saat JFK lewat.
Hari itu jelas cerah dan tidak ada orang yang menggunakan payung. Hanya pria misterius tersebut. Banyak orang berspekulasi bahwa payungnya adalah senjata api yang tertanam. Anjing. Kingsman anjing. Ya, diketawain teori gue, bro. Kingsman, bro. Tapi Gila. ini itu payungnya aneh gitu loh. Maksud gue nggak panas tapi pakai payung. Ingat, cuma kan kalau itu banyak 150.000 orang ya. Iya. Kalau ada orang yang pakai payung terus tiba-tiba gerak gitu seakan-akan itu senapan, cetas pasti ada yang lihat anjing, apalagi ada suaranya. Enggak. Dia tuh payungnya ada. Gue bingung sih, tapi gue juga aneh untuk teori ini. Jujur gue ini aneh banget. Tapi ada orang yang neliti, bro, sampai payungnya dibuat kayak analisa senjata gitu loh. Oh iya. Kayak isinya apa gitu ya. Iya. Dan anehnya lagi, si payungnya itu abis nembak, dia tuh langsung duduk dengan santai tanpa yang lain pada panik. Tapi ada yang ini lagi, ada yang membantah teori tersebut. Katanya saat JFK ditembak karena dia pakai payung, dia nggak ngeliat. Sumpah, gue gak mau. Komedi. Dia nggak ngeliat. Kenapa tuh rame-rame gitu? Iya, dia tuh nggak ngeliat, makanya dia nggak begitu merasakan kepanikannya. Nah, iya bisa jadi sih. Gitu. Karena pakai payung ya. Tapi lucu aja. Kayak lagi meleng payungnya nutupin mata. Tahu-tahu udah rame. Iya, katanya gitu. Dituduh lagi. Aduh. Nggak, tapi serius, ini bisa kejadian karena ya gue baca ada yang mengaitkan kalau ini tuh sama si Lee Oswald ini, Bim. Oke. Jadi mereka tuh kerja sama sebagai kayak apa ya? Pengukur jarak lah gitu. Oh iya. Karena ditembaknya tuh tepat banget di depan si Umbrella Man ini, Riz. Elemen. Nah, Gitu. Jadi Iya. ketika si siapa? JFK lewat, jadi si siapa? Oswald-nya tahu kalau jaraknya itu misalkan 30 meter. Jadi dia bisa ngukur dari skopnya gitu loh. Gitu. Iya. Ini menariknya di situ sih. Tapi dia udah klarifikasi. Katanya yang megang payung gue lupa namanya siapa. Itu bentuk protesnya dia terhadap, gue lupa. Pokoknya kakaknya atau adiknya JFK yang terkait Ayahnya. gitu. Iya, ayahnya ya. Ayahnya JFK gitu. Jadi payung itu melambangkan aksi protesnya dia terhadap kepemimpinan JFK gitu. Teori kedua, keterlibatan CIA. Motifnya dinilai kecewa akibat JFK memutuskan merombak CIA pasca insiden Teluk Babi 17 April 1961. Insiden Teluk Babi adalah invasi yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan komunis Fidel Castro. Jujur gue nggak ngerti sih sebenarnya Teluk Babi itu apa sih, Vet? Lu tau gak sih? Gue kurang tahu sih ini sebenarnya apa. Ini ada di X-Men juga, Is. yang di mana? Yang First Class. Yang di pantai. Iya, pantai. Itu kan insiden Teluk Babi sebenarnya. Gitu. Teori ketiga nih gue bacain aja deh, kita diskusi langsung aja ya teori Oke, ketiga boleh, karena boleh. ini gokil. Yang pertama, tadi udah gue sebutin, Kennedy mati di mobil Ford gitu ya, yang ditembak dan mobilnya itu bernama Lincoln Ford. Tapi ini bukan Kennedy doang dan kan Ford juga kan. Iya. Berarti 2 orang mati dalam mobil yang sama. Yes, 2 orang mati di mobil Ford. Lincoln Ford. Kebetulan, ya nggak? Kebetulan. Iya. Kebetulan, masih bisa kebetulan. Ini kutukan 20 tahun sekali, Vet, ya, meninggal ya? Katanya sih 20 tahun sekali nih. Jadi ada yang gue baca, katanya nih dulu ada William Henry Harrison menjabat pada tahun 1840. Dia meninggal karena pneumonia. Pneumonia. Iya. Terus juga ada Abraham Lincoln nih, Bim. 1860 mati Iya. ditembak, jeda 20 tahun. Oke. Ada James A. Garfield 1880 mati ditembak. Oke. William McKinley 1900. Terus ada Warren Harding, Franklin D. Roosevelt, sampai John F. Kennedy yang menjabat pada tahun 1960 mati ditembak. Gitu. Jadi jedanya 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Tapi ini presiden semua apa? Beberapa ada yang Gua kurang tahu sih. Ini cuma gue baca lewat komen aja ini. Tapi ini yang menariknya, bro, cocok logi bersama Abraham Lincoln menurut gue. Gue bacain dulu deh ya. Abraham Lincoln ini terpilih ke Kongres pada tahun 1846. John F. Kennedy terpilih ke Kongres pada tahun 1946. Beda 100 tahun. Abraham Lincoln terpilih sebagai presiden pada tahun 1860. John F. Kennedy terpilih sebagai presiden pada tahun 1960. 100 tahun.
Ya iyalah, pastinya lah. Oke. Iya sih. Kalau yang di tahun 1960 bukan John F. Kennedy juga kagak dikaitin nih. Anjing goblok ini. Sorry. Oke, kedua-duanya adalah pejuang hak-hak sipil. Masih oke lah ya. Kedua-duanya tertembak pada hari Jumat. Nah ini. Anjir, Kliwon lagi. Kalau diteliti lanjut kayak Kliwon. Iya. Kedua-duanya tertembak di kepala. Oke lah, ini emang kalau kepala kan inceran pasti ya. Iya. Gitu. Sekretaris Presiden Lincoln bernama Kennedy. Sekretaris Presiden Kennedy bernama Lincoln. Nah ini bro. Tapi masih bisa make sense. Apa? Pasti orang tuanya kan misalkan ya suka dengan politik, menamai anaknya berdasarkan tokoh politik yang besar. Oh sebelum-sebelumnya. Iya, anaknya juga besar menjadi di dunia politik. Oh jadi, iya. Mungkin sih. di dunia politik banyak gitu nama-namanya yang Banyak, dari tokoh-tokoh politik kali ya. Cuma kebetulan kepilih aja ya saat itu ya. Mungkin ya. Oke. Kedua presiden terbunuh oleh orang yang berasal dari selatan. Gitu. Kedua presiden digantikan oleh orang dari selatan yang sama-sama bernama Johnson. Lyndon Johnson, wakil presiden Kennedy, dan salah satunya Andrew Johnson namanya. Gitu. Dan nih ya, Andrew Johnson nih wakilnya si Lincoln, menggantikan Lincoln, lahir pada tahun 1808. Lyndon Johnson yang menggantikan Kennedy lahir pada 1908, 100 tahun. Reinkarnasi anjing. Gila bro, ini udah aneh lah. Lagi, John Wilkes Booth yang membunuh Lincoln lahir pada tahun 1838. Lee Harvey Oswald yang membunuh Kennedy lahir pada tahun 1938, 100 tahun. Tapi ini merinding sih anjing. Ini sama-sama 100 tahun ya bedanya. Iya. Kayak persis gitu. Terus namanya 3 lagi. Oh iya. 3 kata. Gila Faris. 3 kata namanya. Iya bener. Ini makanya menurut gue ini kecocoklogian yang cukup aneh gitu. Gue bacain lagi lah ya. Kedua pembunuh mempunyai nama berisi 15 huruf. Anjing, bukan kata doang. Huruf loh. Tawa huruf ya. Gila, ini tadi gue bilang casting gak sih? Anjing. Open casting. Biar lebih ini. Iya. Nih ya, Lincoln tertembak di teater bernama Ford. Oke, Kennedy tertembak di dalam mobil bermerek Lincoln. Dibuat oleh pabrik Ford. Ternyata itu bro. Gila. Gokil bro. Aneh nih. Booth dan Oswald terbunuh sebelum memasuki pengadilan. Oh ini yang cukup cocok lagi juga nih. Gitu. 1 minggu sebelum Lincoln tertembak, ia berada di Monroe, Maryland. 1 minggu sebelum Kennedy tertembak, dia bersama Marilyn Monroe. Anjing. Hah? Kocak juga sih terakhirnya. Gila ini. Kayaknya yang bikin teori ini deh. Apalagi ya? Kemarin di mana sih? Iya, yang lucu. Si Kennedy di mana? Kaitannya tuh yang satu lagi di tempat, yang satu sama orang aja lagi selingkuh. Anjing si Kennedy apalagi ya? Iya ya. Namanya sama. Masukin. Ya, tapi ini kebetulan yang gila bro. Tapi menurut gue yang serem yang tadi sih. Kayak asistennya lahir di yang sama. Iya. Terus namanya juga mirip. Sama pembunuhnya sama tahun lahirnya. Tahun lahirnya kayak bener-bener persis 100 tahun pas anjir. Iya. Itu sih yang serem menurut gue ya. Iya. Keren. Itu cukup aneh sih. Ini menurut gue kutukan yang menurut gue aneh banget. Dan bisa kutukan 100 tahun sekali gitu. Ya percaya gak percaya sih. Ini cocok logi banget sih ini teorinya. Tapi ini yang paling mind blowing menurut gue. Iya sih. Dari semua teori ini yang paling mind blowing gitu. Dan mungkin masih ada teori berikutnya lagi ya. Kita bacain dulu kali ya. Yoi. Teori keempat, mafia. Robert Kennedy, adik dari JFK, ingin menyingkirkan mafia. Hal ini membuat organisasi kriminal Italia menjadi dalang pembunuhan JFK. Nah ini keterlibatan mafia, karena menurut gua masih masuk akal. Mafia saat itu cukup gila gitu, dan si adiknya Kennedy itu mencoba menyingkirkan mafia. Makanya itu kenapa siapa namanya? Jack Ruby itu ikut terlibat. Kalau nggak salah seluk beluknya Jack Ruby itu ada mafia-mafianya juga lah gitu. Oke. Gitu. Tapi kenapa JFK yang dibunuh ya? Karena JFK presiden ya. Ya maksudnya. Kalau yang mengancam si adeknya, kenapa nggak adeknya aja yang dibunuh? Iya sih, bisa jadi sih. Ya tapi mafia keterlibatannya cukup besar sih katanya di pembunuhan JFK ini yang gue baca. Gitu. Kita baca dulu deh yang kelima.
Teori kelima, Babushka Lady. Babushka adalah bahasa Rusia yang berarti nenek. Sosoknya sering muncul di rekaman kematian John F. Kennedy. Tangannya memegang kamera yang diasumsikan adalah senjata api. Ketika semua orang berlarian, hanya Babushka Lady yang terlihat tenang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sama bro. Namanya aja juga nenek anjir. Mau berharap lari kayak gimana? Dia pun gue yakin dia juga pengen lari cepet anjir. Cuma gak bisa. Ini menarik tapi Babushka Lady ini dibilang ini adalah laki-laki. Anjir. Katanya menyamar. Biar gak ketahuan dan kameranya itu ada senjata sebenarnya. Karena aneh. Kalau nggak salah satu analisanya adalah nenek-neneknya berdiri menghadap si John F. Kennedy tapi kakinya ngangkang gitu loh. Ngambil kuda-kuda. Iya, nggak kuda-kuda anjing, tapi ngangkang gitu kayak makin aneh gitu dan semua pada tertembak tuh nenek-neneknya kayak ngeliat kiri kanan celanga-celongo gitu. Tapi gue ada teori lagi nih, mungkin satu teori terakhir gue dan habis itu masuk ke Fedrian gitu ya. Teori si wakil presiden ya, Lyndon Johnson ini adalah orang yang paling diuntungkan ketika JFK meninggal. Dia jadi presiden saat itu. Dia ngebentuk banyak badan dan lain sebagainya. Cuma ada satu yang akhirnya ngebuat tersangkanya itu bukan dia. Salah satunya adalah dia yang ngebuat badan investigasi untuk mencari dalang pembunuhan JFK gitu. Tapi ya itu bullshit sah kalau seandainya emang dia terlibat ya. Ini kalau ya quote-on-quote-nya gitu. Dan si Lyndon Johnson ini ketangkep nih. Ini salah satu kesaksian sih dari selingkuhan nih sebutannya yang ngaku-ngaku ke media gitu ya. Selingkuhannya bilang tuh wanita tersebut bilang kalau seandainya si Lyndon Johnson itu pernah ngajak dia ke satu acara yang isinya tuh para petinggi gitu. Terus dia bisikin si salah satu petinggi tersebut salah selingkuhannya tuh kayak ngomong setelah besok mereka tidak akan ada lagi yang bisa mempermalukan saya katanya. Gitu. Oh, anjir. Dan itulah JFK meninggal. Tapi itu orang biasa sih yang ngaku-ngaku selingkuhan gitu. Tapi gue juga masih berpikir kalau lu selingkuhan lu kayaknya gak bakal diajak ke acara besar itu deh. Iyalah, iya gitu. Bener juga sih. jadi kayak mematahkan teori. Tapi itu siapa tahu mereka lagi membawa selingkuhan ke tempat kerja. Anjir, ya bisa sih ya. Terus mabok. Iya mungkin kan. Acara itu gitu. Dari tadi kita mematahkan semua teori ya. Cuma penembak jitu mungkin yang rada susah kita patahkan sebenarnya. Iya. Karena masih teori konspirasi semua kan. Tapi terkait siapa wakil presidennya tadi Bim, Lyndon Johnson ya. Nah ini ada sama terkait yang teori Freeport ini nih Bim. Oh boleh. Gimana nih yang Freeport nih bro? Ya, jadi pokoknya nih Freeport pada tahun segitu tuh hampir bangkrut nih. Karena waktu itu dia ada proyek yang di Kuba sama si Fidel Castro ini tadi yang disebut-sebut nih. Oke. Nah di Kuba tuh perusahaan-perusahaan asing tuh pengen dinasionalkan lah. Jadi udah nggak ada perusahaan asing di situ. Nah sebenarnya Freeport juga katanya ya mau ngebunuh Fidel Castro juga, tapi gagal terus. Mungkin karena beda wilayah, beda negara kan. Gitu. Nah di tengah situasi hampir bangkrut, nih Freeport ini bertemu dengan East Borneo Company. Oke. Jadi ini masih bukan di bawah ya, mungkin masih dikelola oleh Belanda lah pada tahun segitu. Oke. Nah katanya tuh di gunung di Irian Barat tuh ada gunung Tembaga namanya. Gitu. Nah setelah diselidiki ternyata di sana tuh nggak cuma tembaga doang. Ternyata di permukaannya tuh sampai ada emas gitu. Jadi katanya tuh kalau lu ke udara, lu bisa ngelihat pegunungannya tuh berkilau karena ketutupan emas. Bukan cuma emas, ada peraknya juga malah. Oke. Gitu. Nah terus juga dianalisa menurut Freeport tuh katanya bakal ada untung besar dan dalam 3 tahun tuh akan langsung balik modal karena banyaknya emas yang ada di permukaan tanahnya tuh. Oke. Tapi pada saat itu hubungan Indonesia dan Belanda tuh lagi memanas. Makanya si Freeport minta bantuan ke JFK. Karena JFK ini sahabatan sama Soekarno. Gitu pada saat itu kan. Nah tapi karena JFK ini baik, yang dari tadi kita sebut-sebut baik, dia tuh menolak gitu. Malah bahkan dia tuh dia menawarkan bantuan ke Indonesia lah. Yang pada saat itu baru selesai dijajah. Berapa ya? $11 juta kalau nggak salah. Murah. Itu banyak banget kan pada saat itu kan. Iya. Buat Indonesia lah pokoknya. Nah akhirnya terjadi pembunuhan JFK tuh Bim. Oh. Akhirnya duitnya kestak tuh. Duitnya semua nggak kejadian pokoknya. Semua yang dijanjikan sama JFK tuh pokoknya nggak dilakukan oleh si Lyndon Johnson ini. Oh. Kecuali bantuan militer kalau di artikel ya ditulis. Pokoknya udah begitu.
Dan si wakil presiden Lyndon Johnson ini yang tadi faktanya nih, yang mengejutkannya nih, di balik kampanye dia menang di pemilihan 1967, itu ada campur tangan Dewan Direksi Freeport, yaitu Augustus Silong. Jelas. Gitu bro. Gile, ini anjing sih. Berarti kalau dalam konspirasi ini si Lyndon itu termasuk dalam konspirasi pembunuhan JFK gitu ya, sama Freeport ya? Iya, benar. Karena si JFK ini pokoknya menolak buat membantu lah untuk Freeport mengelola pegunungan tambang itu. Iya. Tapi si Lyndon Johnson setuju nih. Iya. Mungkin iming-imingnya gue bantuin deh lu ntar jadi presiden Amerika gitu. Terus nih, jadi pada tahun 1965 nih, Augustus Silong diangkat menjadi anggota Dewan Penasehat Intelijen Amerika Serikat untuk masalah luar negeri. Dan lu tahu abis itu terjadi apa? Yang kejadian gerakan 30 September itu. Di Indonesia gitu. Nah ini yang menguatkan nih katanya nih. Sebelum tahun 1965, ada investor asing yang mengatakan ingin berinvestasi di Papua, tapi Soekarno tuh menolak. Jadi tuh kata Soekarno, dia pengen yang mengelola pegunungan tambang itu tuh orang Indonesia gitu. Katanya. Jadi dia gak mau lah, pokoknya ada orang asing yang mengelola. Dia gak mau orang Indonesia tuh gak punya pengetahuan apa-apa tentang sumber dayanya sendiri. Iya nih, masih kita sebut konspirasi lah ya. Karena abu-abu emang. Gokil. Dan paling make sense akibat pembunuhannya JFK ini. Iya gak sih? Kalau seandainya Lee Oswald ngebunuh karena setahu gua si Lee Oswald tuh emang pengen pindah warga negara ke Rusia, Uni Soviet. Gitu loh. Ya perang dingin lah antara Rusia sama Amerika lah. Iya. Gitu. Jadi emang masalah ini aja, idealisme si Lee Oswald gitu. Tapi kalau ini melibatkan banyak banget orang gitu. Iya. Dan satu lagi nih, gue pernah baca anjir. Kalau ini kejadian nih, kalau misalkan ya andai-andai aja lah, Freeport kita yang ngelola nih. Lu tahu nggak? Faktanya katanya $1 cuma 1.000 anjir. Karena saking banyaknya emas di situ. Iya. Gila. $1.1.000. 1.000 kan, kalau sekarang 14.000. $1 1.000 anjir. Saking banyaknya emas tuh katanya. Gila ya. Aduh, gue jadi anjir jauh nih pembahasan nih kalau kayak gini. Tapi gila bro. Saat kayaknya itu ini yang paling the best kayaknya. Ini paling the best anjir. Paling seru anjir. Gue juga pas baca, wah gila. Kalau seandainya saat itu JFK nggak dibunuh, mungkin Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup superpower. Nah itu Bim, katanya juga pada menduga seperti itu. Alternate universe gitu loh, alternate jalan gitu loh. Ya gak sih? Iya. Yang ngebuat ya sekarang ya akhirnya JFK dibunuh dan semua itu batal gitu kan. Dan akhirnya menguntungkan siapa ya? Amerika. Dan oke segitu aja lah dari podcast Opini Tengah Malam. Share tema boleh gitu, dan minggu depan akan bahas apa lagi juga boleh banget. Dan segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.